Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Waalaikumsalam. Iya, Pagi, Bu. Pagi, Bu. oke. Sudah mandi semua kayaknya nih, segar-segar pokoknya ya. Sudah dong, Bu. Sudah ceria ini. Ya. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Abraham ada? Oh ya Abraham, kemarin Ibu pulang dari sekolah lihat kamu naik motor, nggak pakai helm, nggak pakai masker, mana tuh Abraham? Pakai Bu, mungkin helmnya warnanya sama dengan kulit saya Bu, hitam. Oh iya, kalau zaman sekarang ya. Buru-buru Bu kemarin, soalnya. Iya. Ya, kalau mau keluar rumah tetap pakai prokes ya anak-anak ya. Tetap menjaga sekarang. Ya. Oke, lanjut. Ayu ada? Ada, Bu, ada. Hadir, Bu. Eko? Hadir, Bu. Alvina? Hadir, Bu. Carleo? Ada Bu. Lisa? Ada, Bu. Saat? Hadir, Bu. Di sini, Bu. Topan? Hadir, Bu. Oh ya, sekali ya. Oke, karena Topan sangat semangat sekali, Ibu minta tolong Iya, Topan Bu. bikin doa untuk mulai pelajaran hari ini. Silakan Topan. Oke, Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Topan. Nah, hai anak-anak, hai. Ya, hai. Halo. Kalau kata Ibu hai, kalian bilangnya halo. Kalau kata Ibu halo, kalian bilangnya hai. 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 Halo. 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 Hai. Hai hai. Halo. 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 Hai. Hai. Wah, ini nanti kalian berkonsentrasi ya, anak-anak ya. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran ini, mau mengingatkan lagi tetap kesehatan ya. Kemudian selain itu juga jaga makanannya, istirahatnya juga. Karena sekarang lagi pandemi, kita harus saling jaga. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Siapa masih ingat? Lupa, Bu. Supaya siapa yang ingat? Saya, Bu. Oh iya, ya Lisa. Teknik-teknik menggambar. Oh iya, betul sekali. Nah, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari teknik-teknik menggambar, kita sekarang hari ini adalah mempelajari gambar ya. Nah, Ibu mau menampilkan sebuah video nih. Bentar ya, Ibu share dulu. Bentar ya anak ya, ini jaringannya ini. Ya, Bu. Kami tunggu, Bu. Iya. Kami sabar menunggu, Bu. Di sini juga habis hujan, Bu. Oh, hujan sama tempat Ibu juga habis hujan. Semoga tidak menyurutkan semangat kita belajar ya. Iya, semoga sinyalnya kuat, Bu. Iya. Ayo nggak muncul. Nah, baru muncul. Kelihatan anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Proses. Ya, lihat. Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Oke, sudah kelihatan.
Kita gambar ilustrasi. Nah, ini ada sebuah video dari kakak kelas kalian ya, dan tolong diamati. Halo, salam kenal. Saya Saprijal, alumni SMKN 1 Banjarbaru, program studi desain komunikasi visual atau DKV. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa aktif di Institut Seni Indonesia Soekarno-Hatta dan program studi yang sama yaitu DKV juga. Motivasi awal saya untuk masuk SMK sebenarnya adalah karena dari awal saya memang suka menggambar, mau itu manusia, hewan, kartun atau bahkan hal-hal yang lainnya. Kemudian di DKV ini juga saya menemukan yang namanya ilustrasi yang akhirnya membawa saya untuk terus belajar untuk menggambar dan bahkan mempelajari hal-hal yang lainnya, misalnya animasi. Hingga akhirnya saya diberi satu kesempatan saat SMK untuk ikut lomba, yaitu LKS atau lomba kompetensi siswa, yang mana waktu itu saya mengikuti bidang animasi. Pada LKS saya yang pertama, saya belum bisa mendapatkan kemenangan yang berarti untuk maju ke nasional. Tapi kemudian di LKS saya yang kedua dan terakhir, itu syukur alhamdulillah bisa maju ke nasional, bahkan sampai mendapatkan juara 3. Dari mengikuti berbagai macam lomba itu, saya jadi punya kepercayaan diri untuk bisa buka jasa desain dan ilustrasi, bahkan sambil kuliah. Misalnya bikin buku cerita anak dongeng, atau mungkin maskot, dan juga pernah bikin animasi. Dari berbagai macam orderan itu saya juga belajar banyak, mulai dari menggambarnya, lalu kemudian bagaimana marketing dan promosi untuk bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak dan lebih luas. Tapi selain mengerjakan orderan, saya juga masih sering mengikuti perlombaan atau kompetisi, yang mana kemudian dari kompetisi-kompetisi dan juga perlombaan tersebut justru membuka kesempatan bagi saya untuk ikut dalam produksi sesuatu, memproduksi sebuah karya lain bersama orang lain juga. Mungkin misalnya seperti mendesain sebuah produk, membuat packagingnya, atau bahkan membuat marketing dan promosinya, bahkan ada juga yang memproduksi animasi. Sampai saat ini saya juga masih banyak belajar ilustrasi untuk mempersiapkan ke dunia kerja yang lebih profesional lagi. Ya, semoga cerita singkat saya bisa membantu kalian pelajari hal yang kalian minati. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Ciao. Itu tadi ya. Sedikit video motivasi dari kakak kelas kalian yang sudah lulus. Oh ya Ibu, lupa tadi. Materinya sudah dibaca, Ibu share di grup WA anak-anak. Anak-anak, sudah dibaca belum materinya? Sudah. Belum, Bu. Ya, Bu. Belum, Bu. Belum. Materi, biar kalian bisa memahami. Mati lampu, Bu. Mati lampu, oke. Ibu share materi untuk kalian baca dulu, biar bisa lebih jelas memahami apa itu pengertian ilustrasi, jenis-jenisnya, dan juga teknik, bahan, dan alat menggambar ilustrasi. Oke, ini tidak ya videonya tadi. Nah, kira-kira nih setelah menonton video, pasti kalian bertanya-tanya nih,
apa sih ini, apa sih itu, pasti banyak pertanyaan yang ada di kepala kalian. Kira-kira siapa yang mau mengemukakan pertanyaannya? Biar kita saling tanya jawab nantinya di sini, saling mencari solusinya. Siapa yang bisa atau siapa yang mau bertanya? Dia mau bertanya ya anak-anak ya. Mau bertanya sesaat di terkena menjelang dulu. Ayo siapa? Siapa yang mau bertanya tentang video tadi? Apa yang ingin ditanyakan anak-anak terkait tentang video tadi? Boleh, Bu. Oh iya, boleh. Lisa? Kira-kira kalau mau buat gambar ilustrasi seperti itu, bahan dan alat yang digunakan itu apa ya, Bu? Oh iya, bisa ya. Jadi apa bahan dan alat untuk menggambar ilustrasi ya? Ada lagi? Ada Bu, saya Bu. Oh ya, Abraham. Gambar ilustrasi itu apa Bu sebenarnya Bu? Ya. Oh iya, Kok apa? kurang sedikit ngerti, kurang sedikit paham. Iya, karena ini kita baru ya. Jadi apa itu gambar ilustrasi ya, Abraham ya, seperti itu ya. Ya Bu. Ada lagi? Saya Bu, Ya, oke. yang termasuk gambar ilustrasi itu apa aja ya Bu jenis-jenisnya? Iya, ya, jenis-jenis dari gambar ilustrasi anak-anak ya. Ya, bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita mulai dulu dengan pengertiannya ya, anak ya. Ini tombolnya. Oke, apakah pengertian gambar ilustrasi? Sebelum Ibu jawab nih, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Bu. Oh iya, siapa itu ya? Ayu? Gambar yang menggambarkan suatu suasana atau keadaan, Bu. Oh iya, oke bisa. Ayo, siap lagi yang mau mengemukakan pendapatnya tentang apa itu gambar Saya ilustrasi? boleh. Oh iya, oke, Boleh, Lisa. Bu. Iya, Mungkin boleh. gambar ilustrasi itu gambar yang perjelas cerita atau narasi gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Ya, hebat ya anak-anak ibu hari ini. Apa yang sudah dikemukakan temannya itu benar semua ya. Jadi intinya seperti ini. Gambar ilustrasi itu merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas ide cerita atau narasi berita maupun pesan. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kalian nih baca novel, pernah baca novel anak-anak? Komik Bu. Nah, Bu, Oh pernah. iya, novel itu biasanya nggak ada gambarnya ya. Kita membayangkan ceritanya tuh kemana-mana. Nah, dengan gambar ilustrasi itu bisa membantu kita membayangkan apa yang dimaksud dengan ceritanya. Nah, jadi seperti itu contohnya anak-anak ya. Kalian lebih suka baca buku yang nggak ada gambarnya atau ada yang gambarnya nih? Yang ada gambarnya, Ada Bu. gambar. Gambar Bu. Nah, itu dia. Makanya di sinilah gambar ilustrasi berperan. Jadi gambar ilustrasi ini sangat membantu kita untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari narasi atau cerita. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, sebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi. Siapa yang mau jawab? Ayo. Saya Bu. Oh iya, Eko apa Eko? Cover buku Bu. Iya, betul. Ada lagi? Ya Bu, Oh ya Carleo, akhirnya mau dengar suara Carleo. Apa ya Carleo? ada gambar ilustrasi cerita.
Oh iya, betul. Ilustrasi cerita juga termasuk gambar ilustrasi ya. Nah, jenis-jenisnya gambar ilustrasi itu banyak sekali. Nah, di sini ada dua, dibagi dua ya. Yang pertama, jenis gambar ilustrasi berdasarkan jaraknya dulu. Di kiri ada gambar ilustrasi jaraknya realis. Kemudian yang di tengah ada dekoratif, yang di kanan ada karikatur. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan corak realis? Ayo. Masih ingat pertemuan pertama kita ya tentang corak-corak gambar? Ayo. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Carleo, bisa Carleo? Gambar realis. Ya. Gambar yang seperti aslinya, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi gambar realis itu adalah gambar yang dibuat menyerupai bentuk aslinya ya, sesuai anatominya, kemudian proporsinya juga. Jadi dibikin semirip mungkin dengan yang ada di nyata. Oke, bagus sekali Carleo. Kemudian untuk corak dekoratif, siapa yang nih yang bisa menjelaskan dekoratif? Saya Bu, saya bisa Bu. Nah, bisa saat ya. Ya, tapi maaf Bu ya kalau salah Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Di sini sama-sama belajar ya. Iya. Gambar dekoratif itu gambar yang sudah diubah bentuknya, tapi masih ada bentuk aslinya Bu. Di situ ada kucing, ada kuku itu Bu ya Bu ya. Iya, betul sekali saat. Wah, saat kita sudah memahami sekali ya tentang dekoratif. Ya, jadi dekoratif itu pengubahan corak atau bentuk yang tidak meninggalkan ciri khas atau karakter dari bentuk aslinya. Jadi seperti ini. Jadi masih kelihatan kucingnya, tapi mungkin agak dirubah bentuknya. Nah, dan yang ketiga, ini adalah corak karikatur. Siapa yang bisa coba menjelaskan karikatur? Sopan bisa kapan? Apa ya, Bu? Nah, kita belum bisa memahami ya. Ada yang bisa bantu menjawab ini karikatur? Ya, Bu. Ya, Itu Abraham ya, gambarnya Abraham. kepalanya besar, badannya kecil, Bu. Oh iya, betul. Ya, kalau gambarnya biasanya kepalanya besar ya, badannya kecil. Nggak apa-apa kalau gambar kepala besar, badan kecil. Asal jangan kehidupan nyata aja nih, kita besar kepala ya. Jangan, itu tidak baik ya. Jadi kalau karikatur itu adalah gambar yang bentuknya dilebihkan ya, dilebihkan biasanya di bagian kepala ya, tapi masih ada karakter aslinya. Ini jenis gambar ilustrasi berdasarkan coraknya. Sekarang Ibu lanjut ke jenis gambar ilustrasi berdasarkan penempatannya. Nah, sekarang gambar pertama nih, siapa yang bisa menyebutkan ini jenis gambar ilustrasi apa? Saya Bu, Ya, Lisa. ilustrasi cerita ya Bu ya? Iya, betul. Ya pasti Lisa suka baca buku cerita ya. Iya Bu. Kemudian gambar kedua, ini pasti sudah tidak asing lagi buat kalian. Nih gambar apa anak-anak? Komik Bu. Yang gambar kedua? Komik, Bu. Iya. Komik komik. Nah, yang ketiga, ini ilustrasi apa kira-kira? Tuh, siapa yang bisa Apa jawab? tuh? Oh ya? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Ada Oke. Pak Abraham di sana. Ini adalah rubrik anak-anak ya. Wajar sih kalau kalian belum tahu ya, karena kalian jarang mungkin baca surat kabar atau koran, karena ini biasanya ada di koran-koran. Jadi gambar pertama adalah ilustrasi cerita, yang kedua komik, dan yang ketiga rubrik. Nah, selain ini apalagi Bu jenis-jenisnya? Ada ya. Nah, ini ada 4. Kira-kira gambar pertama ini siapa yang tahu ilustrasi apa jenisnya? Cover Tadi buku sudah Bu itu Bu. Ya, Cover buku ya Bu ya. itu siapa Saat ya? Iya Bu. Iya, betul Cover Saat. buku itu Bu. Yang gambar kedua, siapa yang bisa jawab? Anime Bu, anime.
Kartun, Bu. Ya, anime, kartun. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Ilustrasi periklanan itu, Bu. Iya, Iklan, bagus Bu. sekali Topan. Iya. Dan yang terakhir, pasti bingung nih terakhir nih. Apa Ada yang ya, bisa Bu? jawab? Nggak tahu, Bu. Apa itu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Bentuknya nggak jelas, Bu. Oh ya, maaf ya, ada Nggak iklan. nggak ada gambarnya itu, Bu. Oh, ada gambarnya. Nggak kelihatan Nggak ada. saat. Nggak ada Itu gambarnya seperti itu, yang Bu. itu, Bu, yang di tangan-tangan itu loh, Bu. Oh, Anak enak pacar ya. Mahendi ya. Nah, ya, mirip begitu. Tapi ini biasanya ada di majalah-majalah ya. Jadi ini adalah gambar apa saja. Nah, sampul buku, kartun, ilustrasi periklanan dan vignette ya. Ini tulisannya sih vignette, tapi bacanya vignette. Vignette ya. Ini ya agak kesal dikit nggak apa-apa ya. Asal jangan penyet ya, Nak ya. Bukan atau TP penyet atau ayam penyet, bukan vignette ya. Ini gambar vignette. Ya, karena mungkin kekurangan atau area yang kosong pada majalah atau buku ya. Sampai di sini ada yang tanyakan anak-anak? Nggak ada? Udah pas, Bu. Oh ya, oke. Paham, Bu. Nah, sekarang mulai saja teknik bahan dan alat gambar ilustrasinya apa saja. Ini sudah juga dibahas sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Itu terbagi dua, ada teknik kering dan teknik basah. Teknik keringnya kertas, pensil, penghapus, pena, pulpen, pensil warna krayon. Kalau teknik basahnya ada kertas, kanvas, cat air, cat poster, cat minyak, dan tinta. Oke, karena ini juga sudah dijelaskan, Ibu langsung saja ya. Hari ini kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya 2 orang, kemudian kerjakan AKPD yang sudah Ibu bagikan, share di WA ya. Sudah dipahami, buka, ya itu diketik saja. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Saya, Bu. Oh ya. Kelompoknya membentuk sendiri atau ditunjuk, Bu? Oh, itu apa? Bentuk sendiri aja. Ya, sama temannya akrabnya aja. Oke. Sama Lisa saya, Bu. Sama Lisa, nggak mau sama Abraham. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Wah, sudah ya. Dimulai dari sekarang ya. Iya, 3 Bu. menit dari sekarang. Ya, Bu. Kelompok saya siapa? Nah, karena belum. Karena sama saat. Belum, Bu. Ya, Ya. Saya sama yang mau aja, Bu. Ya. Abraham coba sama Ayu ya. Abraham sama Ayu. Nggak mau, Bu. Aku nggak mau. Mau, Bu. Ayu sama Elvina, Bu. Oh, Ayu sama Elvina. Ya sudah, berarti Abraham sama Topan. Oke. Ya, anak-anak, waktunya sudah mau habis. Silakan kalian kumpulkan di Google Form ya. Ini juga sudah Ibu bagikan di WA. Sudah? Sudah, anak-anak? Bu, sudah. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke, sudah. Dikit lagi, Bu. ya Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian bentar ya. Coba sekarang kalian buka kuisisnya ya. Buka kuisisnya. Nih. Sudah, Bu. Bentar, Bu. Untuk evaluasi ya, Ibu mau tahu sejauh mana kalian sudah memahami materinya. Nah, ini join my quiz anak-anak. Kodenya 644930.
Berapa, Bu? 64, 49, 30. Ya, ini siapa sih udah masuk? Elvina sudah masuk. Di join myquiz.com ya, anak-anak. Ya, Abraham sudah masuk, Lisa sudah, Ayu sudah. Baik nih ya. Siapa lagi? Saya nggak bisa masuk, Bu. HP-nya rusak, Bu. Oh, HP-nya rusak. Ya sudah Iya, nanti Bu. sendiri ya. Mainkan. Ini juga masih bisa dibuka. Ada lagi? Topan, Bu. Sudah? Topan? Topan sama, Bu. Ini mungkin jaringannya, Bu, nggak bisa, Bu. Oh ya sudah, kalau Topan juga nggak bisa, nanti masih bisa Ibu buka ya. Yang sekarang yang ada dulu ya, Ibu mulai ya kuisnya ya. Ya, Bu. Ya. Silakan dikerjakan anak-anak, semangat. Sudah, Bu. Oke, sudah semua? Masih ada teman yang masih jawab? Oke, ya sudah semua ya. Iya, tadi sudah ada yang menjawab. Teratas tadi siapa ya, Ibu? Lupa, nanti Ibu buka lagi ya. Terima kasih sudah menjawab kuisnya. Semoga yang belum bisa ikut kuisnya bisa dicoba di rumah lagi. Ya, anak-anak ya. Ya. Sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, coba. Oh ya, silakan Ayu. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas narasi, berita, maupun pesan. Jenis ilustrasi berdasarkan coraknya ada 3. Yang pertama realis, kemudian dekoratif, karikatur. Jenis ilustrasi berdasarkan penempatannya ada 7, yaitu ilustrasi cerita, komik, rubrik, kartun, cover buku, periklanan, dan vignette. Vignette. Iya, vignette ya. Oke, bagus sekali Ayu, luar biasa. Sudah bantu Ibu menyimpulkan pelajaran hari ini, tapi ditambah lagi ya. Dan untuk teknik alat bahan yang gambar ilustrasi itu ada teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik keringnya ada spidol, ada pulpen, ada kertas, kemudian ada juga pensil warna, juga krayon. Untuk teknik basahnya ada kanvas, ada cat air, cat minyak, ya, cat poster, dan juga tinta. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi, tujuan, dan proses menggambar ilustrasi. Untuk kalian yang belum bisa gambar, jangan takut, nanti Ibu ajari bagaimana menggambar ilustrasi yang baik ya. Jangan takut mencoba ya, dan jangan pantang menyerah ya. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah proses dari keberhasilan ya. Itu saja dari Ibu, tetap jaga imun, tetap jaga aman, dan jaga iman. SMK? Bisa. Ya, SMK? Hebat. Bisa. SMK? Hebat. Nah, terima kasih anak atas waktunya. Ibu hari sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rezeki penampilannya tadi
dan Bapak Ibu guru yang mendukung menjadi siswa dari Bu Lujuki juga ya. Terima kasih. Sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan lebih lancar. Saya langsung ke Pak Agus ya untuk memberi catatan atau ini hasil pengamatannya tadi. Tolong disampaikan ke Bu Rahayu. Pak Agus. Halo Pak Agus. Ya. Oh, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman hebat. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Dalam kesempatan ini ya, Ibu Rezeki Kamalia sudah membawakan pembelajaran ya pada peer teaching sekarang. Nah, dari pendahuluan ya, jadi Ibu sudah mengadakan presensi sehingga bisa memastikan anak-anak didiknya mengikuti dengan baik. Kemudian menyapa dengan ramah ya. Jadi ada ice breaking di sana. Hai, halo, hai ya. Jadi itu akan membawa suasana yang fresh ya, yang segar sehingga anak-anak lebih semangat untuk belajar. Kemudian di kegiatan inti di situ sudah terlihat sekali scientific cinta saintifiknya itu sudah jalan sekali, di mana Ibu menyajikan sebuah video ya, sebuah gambar ya. Jadi anak-anak mengamati, kemudian menanya mereka dan mencoba mengumpulkan informasi, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan pada bagian akhir pelajaran. Nah, itu sudah jalan sekali, kelihatan sekali sudah saintifik. Jadi ini sudah masuk, sudah student center ya. Jadi bukan guru yang semata-mata belajar sini, tapi intinya lah siswalah yang belajar. Kemudian ya, kemudian untuk bagian akhir dari pembelajarannya, Ibu sudah bisa memanfaatkan teknologi quizzes ya. Jadi quizzes itu menarik sekali ya bagi anak-anak ya. Itu adalah kuis yang seperti game ya, anak-anak belajarnya itu jadi menyenangkan gitu. Kemudian penguatan materi juga ya di akhir pelajaran. Nah, itu udah bagus sekali ya. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yaitu ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah ketika mereka tidak belajar misalnya. Nah, kita bisa tanyakan lagi ya, dipertegas lagi sehingga mereka merasa diperhatikan. Karena kadang-kadang anak-anak yang kadang-kadang yang bermasalah itu muncul dari ketika mereka kurang perhatian gitu. Jadi walaupun perhatiannya, walaupun sekecil apapun, itu akan merasa diperhatikan dia. Jadi dia akan mendapatkan perhatian kita, mendapatkan kasih sayang kita, dia akan tidak berkembang lagi permasalahannya itu gitu. Jadi bisa diperhatikan lagi, misalnya dengan ditanyakan, kenapa kok tidak baca lampu mati Bu? Nah, ditanya lagi, lampunya mati, HP-nya kan tidak, kan gitu. Ya paling tidak adalah perhatian di situ sehingga dia akan lebih merasa diperhatikan. Kemudian ketika memulai pembelajaran ya, mungkin ketika Ibu masih menyiapkan video, Ibu bisa mengalihkan perhatian anak-anak untuk membaca buku paket dulu atau sumber-sumber yang lain terkait materi yang akan Ibu bawakan. Sehingga ketika mereka sedang membaca buku paket, Ibu bisa menyiapkan yang lainnya gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengamatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Ustaznya. Iya, sama-sama. Langsung ke Pak Abraham, silakan Pak. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Mantap, Bu Kamalia, keren. Ya, ini observasi dari saya. Ini langsung saya rangkum dari pendahuluan inti sampai dengan penutup. Inti kegiatan untuk kegiatan belajar menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik
secara keseluruhan ya, dari awal, dari pendahuluan, inti, dan penutup. Saya melihat di situ interaksi antara guru dan siswa pun cukup aktif, berjalan dengan baik, sehingga siswa pun bisa lebih aktif ya. Tadi saya lihat ini pun aktif. Terus pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pun sudah diterapkan. Oh, intinya keren, Bu. Bagus. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya rasa itu Pak dari saya. Iya, terima kasih Pak Saad. Pak Saad, maaf.